Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 Praktikum Kultur Jaringan kelas Agro A. Di sini kami akan menjelaskan artikel kami tentang induksi kalus tanaman Nepenthes mirabilis. Saya Tia Desvita Amril dengan nomor BP 1710213025 akan menjelaskan sedikit materi tentang artikel ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang berada pada garis khatulistiwa yang merupakan salah satu negara tropis di dunia. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki berbagai jenis flora dan fauna endemik yang tidak dimiliki oleh negara atau tempat lain di bagian dunia ini. Salah satu flora endemik yang hanya tumbuh di Indonesia adalah tanaman kantong semar. Keberadaan kantong semar termasuk spesies langka sehingga dilindungi oleh negara maupun dunia. Sebagai tanaman yang dilindungi, maka perdagangan internasional tanaman yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenakan untuk kepentingan non-komersial tertentu dengan izin khusus. Salah satu metode perbanyakan tanaman ini yaitu dengan melakukan kultur in vitro. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan tanaman dalam skala besar dengan waktu yang relatif cepat serta kualitas tanaman yang dihasilkan menjadi lebih baik. Menurut Gunawan, melalui kultur jaringan, kebutuhan ketersediaan bibit tanaman dalam skala besar dapat terpenuhi. Menurut Sundorowati juga menambahkan bahwa perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan atau in vitro telah banyak dilakukan untuk tanaman yang bernilai ekonomi tinggi dan tergolong langka dan sulit dipropagasi dengan cara konvensional. Berikutnya adalah bahan dan metode. Waktu dan tempat itu penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, Februari hingga April 2020. Bahan dan alat itu banyak, kita menggunakan explant Nepenthes yang sudah steril, ditanam di media setengah ms yang berusia 1,5 tahun. Kemudian menggunakan zat pengatur tumbuh 2,4D itu sebagai auksin dan TDZ sebagai sitokinin. Alat-alat yang digunakan itu botol ukur, pipet, cawan petri, lembu takar, bunsen, enlemenyer, sprayer, mata pisau, scalpel handle, timbangan, gunting, pinset, autoclave, dan laminar airflow kabinet. Rak penyimpanan dilengkapi dengan lampu fluorescence dengan intensitas cahaya antara 500 hingga 750 lux sebagai sumber penyinaran dengan suhu ruangan yang diatur 20 hingga 22 derajat Celcius. Kemudian prosedur penelitian itu kita menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan 2 faktor perbandingan konsentrasi auksin dan sitokinin. Pelaksanaannya itu sterilisasi alat dan botol. Ini merupakan faktor penting untuk keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan. Kemudian itu pembuatan larutan stok. Pembuatan larutan stok dilakukan sebelum pembuatan media tanam. Tujuannya untuk memudahkan dalam mencampur media kultur. Media yang dibuat terdiri dari media MS. Larutan stok dibuat sesuai dengan komposisi media MS yang disimpan dalam air lemenyer dengan konsentrasi yang lebih pekat. Berikutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan yang dibahas oleh Kak Tia terlebih dahulu. Pembuatan media kultur. Media kultur yang digunakan dalam penelitian ini adalah media MS. Media MS dibuat dengan memipet 20 ml larutan stok A, B, dan vitamin, 5 ml larutan stok C, D, dan E, 10 ml larutan F, dan mionisitol ke dalam labu takar 1 liter. Setelah itu ditambahkan NaA sebanyak 1 ml untuk mendapatkan media dengan konsentrasi 1 mg per liter dari stok 1 gram per liter NaA dan BAP sebanyak 1 ml untuk mendapatkan media dengan konsentrasi 1 mg per liter dari stok 1 gram per liter BAP. Kemudian gula dilarutkan sebanyak 30 gram ke dalam Aquades dan dicampurkan ke dalam larutan media. Masukkan Aquades hingga tanda
tera 1 liter. Untuk mengukur kemasaman, media digunakan pH meter 5,8, kemudian diatur dengan menambahkan KOH atau HCl. Selanjutnya yaitu persiapan ruang tanam. Ruang tanam yang digunakan sebagai tempat menanam explant atau yang biasa disebut laminar F-flow cabinet. Sebelum digunakan terlebih dahulu dibersihkan menggunakan alkohol 96% dan disterilkan dengan sinar ultraviolet selama 1 jam. Alat tanam dan bahan-bahan yang akan digunakan disemprot terlebih dahulu dengan alkohol 70% sebelum dimasukkan ke dalam lamina F-flow cabinet. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko bahan penelitian terkontaminasi. Selanjutnya yaitu penanaman. Explant tunas Nepenthes mirabilis diperoleh dari biji yang telah ditanam lebih kurang 1,5 tahun sejak dikecambahkan. Explant dipilih dari dalam botol yang memiliki penampilan baik, seperti pertumbuhan optimum, daun hijau tua, tidak berwarna kuning, tidak vitrus, tidak kekurangan hara, dan tidak berkalus. Explant diambil dari tunas yang dipotong dari pangkal batang tanpa akar. Tiap potongan berukuran 1-1,5 cm dan tanpa pemotongan tunas apikal. Pemotongan kecil ini kemudian ditanam di media perlakuan. Setiap botol kultur terdiri dari 3 explant. Botol kultur yang telah ditanami diletaki di rak dalam ruang kultur di bawah cahaya penuh. Selanjutnya itu cara pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan pengontrolan harian maupun mingguan. Botol kultur harus tetap dalam keadaan bersih dan dihindarkan dalam media terkontaminasi. Penyemprotan alkohol 70% dilakukan tiap minggu dan penggantian tutup botol jika tutup botol yang lama telah rusak. Kondisi ruang kultur dipertahankan antara 20-22 derajat Celcius. Intensitas cahaya dipertahankan pada 500-750 lux dengan pencahayaan selama 16 jam penuh. Pengamatannya dilakukan selama 4 minggu. Pengamatan dilakukan pada setiap minggunya. Peubah yang diamati antara lain, yang pertama yaitu persentase explant hidup, yang kedua waktu mulai berkalus, yang ketiga persentase explant hidup berkalus, dan yang keempat yaitu tipe berkalus. Seperti yang terlihat yaitu pada tabel 1, persentase explant hidup. Perlakuannya ada 1 ppm 2,4 D tambah 1 ppm TDZ yang rata-ratanya yaitu 40%, 2 ppm 2,4 D tambah 2 ppm TDZ rata-ratanya 35%, 3 ppm 2,4 D ditambah 3 ppm TDZ yaitu rata-ratanya 35%, dan 4 ppm 2,4 D tambah 4 ppm TDZ yang rata-ratanya 35%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan nama saya Milga Sari, BP 1810212666. Saya kelas Agro A, mata kuliah Kultur Jaringan. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian dari Fadila Zikra mengenai waktu terbentuknya kalus dari Nepenthes sp atau kantong semar. Jadi, waktu terbentuknya kalus atau HST hari setelah tanam, bahwa pada saat praktikum Nepenthes ini menggunakan perlakuan 1 ppm 2,4 D tambah 1 ppm TDZ, 2 ppm 2,4 D tambah 2 ppm TDZ, 3 ppm 2,4 D tambah 3 ppm TDZ, 4 ppm 2,4 D tambah 4 ppm TDZ, yang mana 2,4 D ini adalah oksin dan TDZ ini adalah sitokinin. Jadi kenapa di sini rata-ratanya 0? Karena dari hasil praktikum yang didapatkan bahwa
kalus belum ada yang tumbuh satupun. Ini dikarenakan karena waktu munculnya kalus untuk Nepenthes itu lama, dan dikarenakan adanya hambatan atau adanya wabah sehingga praktikum ini terkendala pelaksanaannya sehingga tidak sampai selesai masa pengamatannya. Yang ketiga, presentasi eksplan hidup berkalus, bahwa perlakuan yang sama sebelumnya juga menghasilkan rata-rata 0 karena didapatkan bahwa dari Nepenthes ini tidak ada berkalus. Dikarenakan tidak adanya muncul kalus, makanya tidak ada presentasi eksplan hidup berkalus. Yang keempat, tipe kalus. Di sini juga rata-ratanya 0 dikarenakan Nepenthes SP tersebut belum memunculkan kalus, sehingga tidak bisa diketahui tipe kalusnya seperti apa. Nah, dari hasil praktikum didapatkan bahwa banyak induksi kalus dari Nepenthes yang mati dikarenakan lingkungan media yang tidak steril, yang disebabkan oleh kurang teliti dan hati-hatinya praktikan, sehingga karena ketidakhati-hatian praktikan membuat presentasi hidup induksi kalus sedikit. Dan diketahui bahwa presentasi hidup kalus yang paling tinggi terdapat pada konsentrasi 1 ppm. Dan diketahui dari literatur bahwa Nepenthes hidup lebih baik pada media yang berkonsentrasi rendah. Dalam praktikum ini, induksi kalus Nepenthes belum memperlihatkan tanda-tanda munculnya kalus, dikarenakan bahwa induksi kalus Nepenthes ini membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terinduksinya, dan dikarenakan adanya kendala dalam proses pengamatan, yaitu adanya wabah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang membuat pengamatan praktikum ini tidak sampai selesai. Dan